Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Amelia Putri dengan NIM 24369115. Saya sebagai ketua tim. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proposal program mahasiswa wirausaha yang berjudul Fruit Toast. Inovasi roti panggang sehat berbasis buah lokal sebagai alternatif sarapan praktis bagi mahasiswa dan masyarakat. Fruit Toast berasal dari kebiasaan banyak mahasiswa yang sering melewatkan sarapan karena aktivitas yang padat. Padahal Indonesia memiliki banyak buah lokal yang bergizi dan dapat diolah menjadi makanan yang praktis. Melalui Fruit Toast, kami menghadirkan roti panggang dengan topping buah lokal segar sebagai pilihan sarapan yang sehat, lezat, dan juga terjangkau. Selanjutnya, anggota tim kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai profil usaha, target konsumen, inovasi produk, strategi pemasaran, hingga rencana pengembangan usaha Fruit Toast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zirvi Haria Fitri dengan NIM 24369038. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai profil usaha dan tujuan mulia dari usaha Fruit Toast. Fruit Toast merupakan usaha di bidang makanan dan minuman yang berfokus pada penyediaan menu sehat berbasis buah lokal Indonesia. Saat ini, hadir sebagai solusi bagi mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan sarapan sehat, praktis, bergizi, dan tetap terjangkau. Produk utama yang kami tawarkan berupa roti gandum panggang dengan berbagai pilihan topping buah segar, madu, yogurt, granola, serta keju rendah lemak. Selain itu, kami juga menyediakan minuman berbahan dasar buah segar tanpa pemanis buatan maupun bahan pengawet. Dalam proses produksinya, kami mengutamakan penggunaan bahan baku segar, menjaga standar kebersihan dan keamanan pangan, serta memanfaatkan buah-buahan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap petani dan perekonomian daerah. Baik, selanjutnya adapun tujuan mulia dari usaha Fruit Toast adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi muda, akan pentingnya mengonsumsi makanan bergizi sebagai bagian dari pola hidup sehat. Selain itu, kami juga berupaya meningkatkan nilai tambah buah lokal melalui pengolahan menjadi produk yang lebih inovatif dan bernilai ekonomi. Kami turut berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dengan menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan serta mengelola limbah organik secara lebih bertanggung jawab. Melalui komitmen tersebut, kami berharap Fruit Toast dapat berkembang menjadi usaha kuliner sehat yang memberikan manfaat bagi konsumen, petani, lokal, dan lingkungan secara berkelanjutan. Demikian pemaparan saya mengenai profil usaha dan tujuan mulia Fruit Toast. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan materi berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsumen, potensial keberhasilan usaha. Bergantung pada kemampuan mengenali karakteristik konsumen, tim melakukan observasi melalui kuesioner dan wawancara untuk mengetahui kebiasaan konsumsi, preferensi rasa, daya beli, serta minat terhadap makanan sehat. Hasil observasi menunjukkan bahwa responden menginginkan makanan praktis, bergizi, berbahan alami, dan cocok untuk sarapan di tengah aktivitas yang padat. Target utama Fruit Toast adalah mahasiswa usia 18-25 tahun. Sedangkan target tambahan adalah pekerja muda usia 22-35 tahun. Pemasaran difokuskan di lingkungan kampus, kawasan kos, pusat perbelanjaan, dan perkantoran, serta diperluas melalui layanan pesan antar. Fruit Toast diposisikan sebagai makanan sehat yang harga terjangkau dan kualitas premium, sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis. Kemudian yaitu inovasi produk. Inovasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing meliputi cita rasa, kualitas baku, nilai gizi, proses produksi, dan pengalaman konsumen. Fruit Toast menawarkan roti panggang berbahan utama buah segar yang dipadukan dengan madu alami, yogurt rendah gula, granola, dan roti gandum sehingga sehat tanpa mengurangi cita rasa. Buah dipilih setiap hari dan semua produk dibuat setelah ada pesanan fresh made to order agar kesegaran dan kualitas tetap terjaga. Kemasan menggunakan bahan ramah lingkungan dengan desain modern serta dilengkapi informasi kandungan gizi, tanggal produksi, dan anjuran penyimpanan.
Perkenalkan, saya Yolanda Fia dengan NIM 24017030. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai strategi pemasaran dan sumber daya usaha Fritos. Fritos menerapkan strategi pemasaran yang menggabungkan pemasaran langsung dan digital untuk menjangkau mahasiswa dan generasi muda. Pemasaran mahasiswa langsung difokuskan di lingkungan kampus melalui pre-order, serta penjualan pada saat jam istirahat, bazar, dan kegiatan mahasiswa agar brand dikenal dan produk bisa dicoba langsung. Untuk pemasaran digital, Fritos memanfaatkan Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp sebagai konten foto, video, proses pembuatan, testimoni, dan edukasi buah lokal yang sebagai makanan sehat, modern, dan praktis terbentuk. Baik, selanjutnya materi mengenai sumber daya usaha Fritos. Fritos mengoptimalkan 5 sumber daya utama sebagai fondasi usaha, yaitu SDM terdiri dari 3 mahasiswa dengan tugas jelas, ketua urus, strategi. Nah, selanjutnya yaitu bahan baku utama seperti roti, gandum, buah lokal. Nah, selanjutnya yaitu peralatan yang dipakai. Sebagai peralatan yang sederhana, yaitu blender, pisau, talenan, timbangan digital, dan lain sebagainya. Teknologi dipakai lewat aplikasi pencatatan keuangan digital buat transaksi harian, plus medsos sebagai promosi dan konsumsi pelanggan agar optimal, efisien, dan terjangkau luas. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisda Togatorop dengan NIM 24016033. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada rencana kegiatan. Rencana kegiatan program mahasiswa wirausaha pada usaha Fritos berfokus pada pengembangan usaha yang berkelanjutan. Kegiatan dimulai dengan penyempurnaan produk melalui uji resep dan uji coba kepada calon konsumen. Selanjutnya dilakukan persiapan produksi seperti pembelian bahan baku, penyediaan kemasan, dan penyusunan standar operasional. Produk kemudian dipasarkan melalui penjualan langsung. Selama program berlangsung, dilakukan evaluasi rutin terhadap kualitas produk, pemasaran, dan penjualan. Tim juga mengurus legalitas usaha seperti NIP, kemudian penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengembangan usaha. Adapun tahap-tahap pelaksananya itu, pada bulan pertama menyempurnakan produk, melakukan uji coba resep dan survei minat konsumen. Pada bulan kedua, melakukan produksi, membeli bahan baku, serta melatih anggota tim. Pada bulan ketiga, meluncurkan produk dan melakukan promosi melalui bazar, stand kampus, dan media sosial. Pada bulan keempat, memperluas pasar dan menjalin kerjasama dan mengevaluasi kepuasan pelanggan. Pada bulan kelima, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produksi, pemasaran,